Halo, kembali lagi dengan saya Linda Miftawariska. Kali ini saya akan membahas mengenai soal matematika SMA dari SIMAK UI. Jadi kali ini kita akan membahas materi mengenai satu integral substitusi dengan deret geometri tak hingga. Yang kedua, persamaan kuadrat dengan barisan deret. 3. Persamaan lingkaran dengan transformasi geometri. 4. Pertidaksamaan logaritma dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, jadi untuk pembahasan soal pertama di sini diberikan ada soal integral sin x tambah sin pangkat 3x tambah sin pangkat 5x dan seterusnya dx. Jadi ini soal dari SIMAK UI tahun 2009 kode 914 Saintek. Oke, jadi di sini kita ketahui di sini berarti sin x tambah sin pangkat 3x tambah sin pangkat 5x dan seterusnya ini di sini ya. Nah, ini tuh merupakan bentuk dari deret geometri tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena dia seterusnya kan titik-titik dan seterusnya, dan itu dia berpola gitu. Nah, jadi adapun simbol dari deret geometri tak hingga di sini disimbolkan dengan S tak hingga, di mana di sini rumusnya itu A per 1 kurang R, di mana rasionya itu lebih besar dari min 1 kurang dari 1. Jadi A-nya di sini itu nilainya sin X per 1 kurang sin pangkat 2x. R-nya tadi diperoleh dari U2 dibagi U1. Jadi sin pangkat 3-nya ini, yang ini, dibagi dengan sin X. Nah, sin pangkat 3 dibagi sin X itu hasilnya ialah sin pangkat 2x. Jadi makanya 1 kurang R itu 1 dikurang sin pangkat 2x. Kemudian jadi sama dengan diperoleh sin X untuk pembilangnya. Dan untuk penyebutnya cos pangkat 2x. Cos pangkat 2x ini diperoleh dari identitas trigonometri. Jadi 1 kurang sin pangkat 2x itu ialah untuk identitas trigonometri itu sama dengan cos pangkat 2x dikali 1 kan. Jadi di sini sudah diperoleh sin x per cos pangkat 2x. Karena untuk biar bentuknya tidak pecahan, jadi cos pangkat 2x nya dinaikkan, jadi sin x dikali, kalau cos pangkat 2x nya naik jadi pembilang, jadi dia pangkatnya itu jadi negatif, jadi sin x jadi kali cos x pangkat min 2. Kemudian untuk selanjutnya itu kita permisalkan di sini U sama dengan cos x. Jadi kita misalkan U nya sama dengan cos x, kemudian turunannya yaitu du per dx nya, turunan dari cos x nya ialah min sin x. Jadi diperoleh dx nya di sini ialah du per min sin x. Kemudian kita substitusikan. Jadi dari yang tadi kita udah peroleh dari deret geometri tak hingganya ini, yang dari sini itu kita substitusikan ke sini. Kemudian kita hitung di sini ya, integral sin x cos x pangkat min 2 dx. Kita masukkan, substitusikan cos x-nya ke menjadi u ya. Jadi integral sin x kali u pangkat min 2 dikali dx-nya tadi di sini kan ialah du per min sin x. Kita kali du per min sin x ini. Kemudian sama dengan integral min u pangkat min 2. Kenapa min u pangkat min 2? Jadi karena sin x sama penyebutnya ada sin x, kemudian pembilangnya ada sin x, kemudian penyebutnya ada min sin x, kita jadi bagikan saja karena sama-sama sin x. Jadi bisa negatif. Di sini ada negatif, jadi u pangkat min 2 du. Oke, untuk selanjutnya di sini kan ada integral min u pangkat min 2 du. Jadi selanjutnya kita menggunakan rumus integral ya. Di sini kita itu rumus dari integral itu ialah u dikali dikali pangkat n tambah 1 per n tambah 1. Jadi di sini min, untuk koefisiennya kan dari u itu 1 kali u pangkat min 1. Pangkat min 1 ini jadi dari min 2 ditambah 1 untuk pembilangan. Dan untuk penyebutnya itu berarti per min 2 tambah 1 saja, jadi hasilnya min 1. Kemudian tambah c, jadi diperoleh di sini kan ada min kali min habis di sini, jadi salah hasilnya yaitu dari
itu hasilnya dari U pangkat min 1 di sini ya. Jadi untuk U pangkat min 1 di sini hasilnya kalau dijadikan bentuk pecahan sama dengan 1 per U ditambah C sama dengan 1 U-nya tadi kita ambil dari permisalan kan kita kembalikan lagi. Jadi 1 per cos X, 1 per cos X tambah C. Nah, 1 per cos X ini ialah bentuk lain dari sekan X tambah C. Jadi hasilnya ialah sekan X tambah C di soal, yaitu jawabannya ialah yang C. Oke. Untuk soal yang kedua di sini dari Simak UI lagi tahun 2022. Jadi diberikan soal ialah jika ada X, 4, Y adalah suku berurutan dari deret aritmatika dan X, 3, Y adalah suku berurutan dari deret geometri, persamaan kuadrat yang akarnya P1 sama dengan X pangkat tambah 2 dan Y tambah 2 adalah. Jadi di sini adalah soal persamaan kuadrat yang dikombinasi, soal barisan dan deret yang dikombinasikan dengan rumus kuadrat. Jadi kita di sini mencari persamaan kuadratnya yang sudah diketahui dari akarnya. Di sini ada akarnya P1 dan ada Y tambah 2-nya ya. Jadi di sini kita langsung saja pembahasan. Jadi kita ambil dari sini ya X, 4, Y. Itu kita katanya merupakan deret aritmatika ya. Ini merupakan barisan aritmatika. Jadi sifat dari barisan aritmatika itu ialah yang tengah dikali 2, berarti yang 4-nya ini dikali dengan 2 sama dengan tambahin kanan kirinya dengan X tambah Y ya. Jadi 4 kali 2 kan sama dengan 8, X sama dengan X tambah Y. Nah, untuk yang X3, Y ini merupakan barisan geometri. Jadi untuk sifat dari barisan geometri itu tengahnya itu dikuadratkan dan sama dengan kalikan kanan kirinya dengan XY. Jadi di sini 3 pangkat 2 sama dengan XY. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9 sama dengan XY. Oke, jadi setelah itu kita bentuk umum persamaan kuadratnya dulu. Bentuk umum persamaan kuadratnya kan itu kita ulas kembali ya. Jadi bentuk umumnya itu di sini ialah ada X pangkat 2 dikurang JLH, ini merupakan jumlah akarnya ya, ditambah kali. Berarti nanti perkaliannya, hasil kali akarnya sama dengan 0. Nah, karena disoalkan itu dia ini soal dia menggunakan P. Jadi di sini P pangkat 2 dikurang jumlah akarnya. P pangkat 2 dikurang jumlah akarnya ditambah hasil kali akarnya sama dengan 0. Oke, jadi persamaan kuadratnya di sini diambil dari P1 dan P2-nya. Di sini ya, P1-nya X plus 2 dan Y tambah 2-nya ini merupakan P2-nya. Jadi kemudian kita masuk ke jumlah akarnya dulu. Untuk menentukan persamaan kuadratnya kita cari dulu jumlah akarnya. Di sini kita masukkan karena tadi di barisan aritmatika itu katanya dia kanan kirinya ditambah. Berarti dia ditambah X tambah Y, berarti X tambah 2 ditambah Y tambah 2. Jadi kita samakan dulu XY-nya. X tambah yang variabelnya dulu, X tambah Y kita taruh di depan, kemudian 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Kemudian X tambah Y ini kan kalau kita lihat dari barisan aritmatika itu dia merupakan hasilnya 8. Jadi di sini 8 ditambah 4 sama dengan 12. Oke, kemudian untuk hasil kali akarnya di sini kita berarti kalikan X sama Y-nya. Jadi X tambah 2 dikali Y tambah 2.
Jadi kalau kita kalikan itu hasilnya di sini diperolehlah XY tambah 2X tambah 2Y tambah 4. Kemudian di sini XY tambah, kita bisa faktorkan langsung jadi 2 dalam kurung X tambah Y ditambah 4. Kemudian nilai dari X nya itu merupakan 9. Jadi ditambah 2X tambah Y nya tadi kan di sini merupakan 8. Jadi 9 tambah 2 dikali 8 ditambah 4. 9 tambah 2 kali 8 16. 16 tambah 9 25 tambah 4 sama dengan 29. Jadi hasilnya dari soal ini diperolehlah sama dengan, kita masukkan ke persamaan kuadratnya, jadi P pangkat 2 jumlah akarnya itu tadi kan 12, karena bentuknya di sini min negatif jumlah akar P berarti negatif 12 P ditambah hasil kali akar tadi di sini 29 berarti tambah 29 sama dengan 0. Jadi diperolehlah P pangkat 2 dikurang 12 P tambah 29 sama dengan 0. Jawabannya ialah yang E. Oke, untuk soal yang ketiga di sini dari soal SIMAK UI tahun 2021, yaitu di soal diketahui bahwa titik A 3,3 dan B 7,5 terletak pada sebuah lingkaran. Garis AB membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Lingkaran ditranslasi sejauh 3 satuan ke kiri, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X dan didilatasi dengan faktor skala 4 terhadap pusatnya. Maka persamaan akhir lingkaran hasil transformasi adalah, jadi di sini merupakan soal persamaan lingkaran yang dikombinasikan dengan transformasi geometri. Jadi untuk mencarinya, pertama-tama di sini kita harus memerlukan informasi berapakah pusat dan berapakah jari-jari dari persamaan lingkarannya, dari lingkarannya ini. Kita harus menentukan dulu jari-jari dan pusatnya. Oke, jadi sini diketahui bahwa titik A dan B, titik A dan B ini itu membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar ya. Dan dua bagian sama besar. Jadi garis AB ini merupakan diameternya, diameter dari si lingkaran ini. Jadi karena kita sudah mengetahui diameternya yaitu dari garis AB ini, jadi kita bisa nih menggunakan konsep jarak antara dua titik ya sebelum ditransformasi. Jadi kita mencari dulu jarak antara dua titiknya sebelum ditransformasi. Nah, jadi di sini jarak antara dua titik sebelum ditransformasi yaitu D diameter sama dengan akar nilai dari X1 dikurang X2 pangkat 2 tambah Y1 kurang Y2 pangkat 2. Jadi X1 nya ini yang dari sini ya, X1, Y1, ini X2, Y2. Oke, jadi kita tinggal masukkan saja X1 nya di sini ialah 3 dikurang 7 pangkat 2 tambah 3 kurang 5 pangkat 2. Jadi 3 kurang 7 itu sama dengan min 4 pangkat 2 tambah 3 kurang 5 sama dengan min 2 pangkat 2. Jadi sama dengan diperoleh min 4 pangkat 2 itu sama dengan 16 tambah min 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Akar 16 tambah 4 itu sama dengan akar 20. Jadi diameternya diperolehlah akar 20 itu kan sama dengan akar dari 4 dikali 5 ya. Akar dari 4 itu kan sama dengan 2, berarti 2 akar 5. Jadi R-nya di sini sama dengan setengah diameter. Kan rumus dari jari-jari kan yaitu setengah dari diameter. Jadi diameternya tadi kan diperoleh kan 2 akar 5. Jadi setengah dikali 2 akar 5 sama dengan diperoleh hasilnya akar 5. Oke, jadi untuk rumus jari-jarinya ialah akar 5. Kemudian untuk koordinat titik pusat sebelum transformasi. Jadi setelah itu kita mencari koordinat titik pusatnya nih. Jadi titik tengah dari dua titik A dan B. Jadi kita mencari titik tengahnya dari A dan B atau titik pusatnya ya. Jadi di sini ada P yaitu X1 tambah X2 per 2. Ini rumusnya ya untuk titik pusat. Koma Y1 tambah Y2 per 2.
Jadi kita masukkan lagi X1 X2 nya tadi dari titik A sama titik B ya. Jadi X1 nya itu 3, X2 nya 7, 3 tambah 7 per 2, nilai dari Y1 nya 3, Y2 nya 5 per 2 sama dengan 3 tambah 5 per 2. Jadi diperolehlah pusatnya 7 tambah 3 10 per 2, 3 tambah 5 per 2 sama dengan 8 per 2. Diperolehlah pusatnya sama dengan 5,4. Oke, selanjutnya di sini sekarang mentransformasi, karena di soal di sini kan pertama disuruh mencari translasinya ya. Ditranslasi kan sejauh 3 satuan ke kiri. Nah, translasi 3 satuan ke kiri, berarti karena tadi pusatnya 5,4, maka kita bisa cari translasinya. Karena translasi itu merupakan pergeseran, maka yang bergeser di sini ialah X-nya ya untuk translasi. Nah, jadi kalau translasi itu jika dia bergeser ke kiri maka dia hasilnya negatif, kalau dia bergeser ke kanan maka hasilnya positif. Jadi translasi dari P 5,4 itu P aksen sama dengan sini kan kita bisa kayak menggunakan matriks itu, gunakan matriks sini 5, sini 4, ini kemudian ada di sini karena dia 3 satuan ke kiri berarti dia hasilnya negatif karena dia ke kiri kan, jadi dia negatif. Untuk X nya dia negatif 3, X nya dia negatif 3. Nah, berarti untuk Y nya itu dia nggak bergeser atau 0. Nah, kan kalau dibuat matriks kan seperti ini, dibuat matriks seperti ini kan. Nah, jadi ini kan 5 sama 4, ini min 3 sama 0, dia ditambah. Kalau ditambah berarti kan 5 tambah min 3, di sini kan ditambah. Jadi kan di sini 5 tambah min 3, kemudian 4 tambah 0. Jadi 5 tambah min 3, 4 tambah 0 kan. Kalau dibuat matriks seperti ini, jadi hasilnya langsung. Jadi diperoleh 5 tambah min 3 itu sama dengan 2 dan 4 tambah 0 sama dengan 4. Jadi diperolehlah untuk nilai X nya 2 dan nilai Y nya itu sama dengan 4. Jadi berarti P aksennya sama dengan 2,4. Jadi untuk translasinya itu ialah hasilnya 2,4. Kemudian setelah itu kita di soal berikutnya kita disuruh selanjutnya itu merefleksikan nih terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Ingat ya, jadi kita di sini mengibaratkan kalau refleksi itu berarti dia kayak pencerminan gitu. Refleksi itu pencerminan, jadi X nya tidak berubah, yang berubah itu Y nya. Jadi di sini kan misal kita kan di sini kita tulis nilainya misal 2,4. Kita peroleh di situ X-nya kan 2,4 ya. Karena dia direfleksikan atau dicerminkan, maka dia hasilnya di sini dia akan 2, min 4. Kenapa dia jadi negatif? Karena kan di sini pasti dia pada datanya jadi negatif ya. Nah, makanya untuk refleksi ini dia X-nya nggak berubah, Y-nya saja yang berubah jadi negatif ya. Maka diperoleh refleksinya yaitu 2, min 4. Lalu kemudian untuk dilatasi dengan faktor skala 4. Dilatasi itu artinya bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Jadi dia di sini karena dilatasi dengan faktor skala 4 berarti dia dibesarkan sebanyak 4 kali. Oke, jadi perbesarannya sebanyak 4 kali. Karena di sini dilatasi itu kan dia bilang di soal itu dilatasi dengan faktor skala 4 terhadap pusatnya, berarti menggunakan titik pusat. Tadi kita sebelumnya kita udah menghitung pusatnya itu sama dengan akar 5 ya ini. Jadi untuk R aksennya atau dilatasinya yang tadi faktor skala 4 sebanyak 4 kali, berarti kita kalikan saja 4 kali 5 sama dengan 4 dikali akar 5 sama dengan 4 akar 5. Jadi dilatasinya 4 akar 5. Oke, kemudian setelah itu
kita menghitung persamaan lingkarannya ya, kita udah dapat jari-jari, titik pusat. Nah, kita udah dapat juga translasinya, kita udah dapat refleksi dan dilatasinya. Maka kita persamaan akhir lingkaran hasil transformasi. Jadi dia diminta di sini merupakan persamaan lingkaran yang sudah ditransformasi geometri. Berarti yang sudah ditranslasi, yang sudah dilatasi, ya kan? Udah yang udah direfleksi sama yang udah dilatasi. Oke. Jadi di sini persamaan lingkaran kita P aksennya sini 2,-4 dan R aksennya 4/5. 4/5 tadi dapat dari dilatasi, 2,-4 dari refleksi. Oke, karena persamaan lingkaran itu bentuknya ialah seperti ini. X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Jadi kita masukkan A nya itu sama dengan 2 ya, dari sini. Ini A, ini B. Ini A nya sama dengan 2, jadi X kurang 2 pangkat 2 tambah Y dikurang negatif 4 ya, jadi Y tambah 4 pangkat 2 sama dengan R nya itu 4/5, jadi dipangkatkan 2. Maka X pangkat 2 di sini kita hitung X kurang 2 pangkat 2 yang itu diperolehlah X pangkat 2 kurang 4X tambah 4 ditambah Y tambah 4 pangkat 2 ini, maka diperolehlah hasilnya Y pangkat 2 tambah 8Y tambah 16 sama dengan 4/5 pangkat 2 itu ialah 4 dikali 4 dikali akar 5 pangkat 2 ya. Jadi 4 kali 4 kan sama dengan 16, akar 5 pangkat 2 itu kan sama dengan 5, jadi 16 kali 5 itu sama dengan 80. Jadi X pangkat 2 kita kumpulkan yang bervariabel dulu. Jadi X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dikurang 4X tambah 8Y. Nah, kemudian yang konstanta berarti di sini 16 tambah 4 kan 20. Nah, karena 80 ini kita pindah ruas ke kiri, jadi 20 dikurang 80 jadi negatif 80 sama dengan 0. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dikurang 4X tambah 8Y, 20 kurang 80 itu sama dengan hasilnya min. Oh, di sini harusnya min ya, ini typo, ini harusnya min, sini harusnya min. Oke, jadi didapatlah dari soal ialah jawabannya X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dikurang 4X tambah 8Y min 60 sama dengan 0. Jawabannya ialah yang B. Jawabannya ialah yang B. Oke, untuk soal yang ini clear. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini soal terakhir yaitu dari UTBK SIMAK UI. Diberikan soal yaitu himpunan penyelesaian dari log mutlak X tambah 1 lebih besar log 3 tambah log mutlak 2X min 1. Nah, jadi di sini merupakan soal logaritma yang dikombinasikan dengan ketidaksamaan nilai log ya. Jadi untuk syaratnya di sini kita tentukan dulu syaratnya ya. Karena logaritma itu dia harus positif. Logaritma itu harus positif dan tidak boleh negatif, dan juga tidak boleh 0 logaritma itu. Jadi di sini untuk X tambah 1-nya tuliskan mutlak X tambah 1 itu tidak boleh 0, tidak sama dengan 0, atau X tidak sama dengan negatif 1. Dan untuk 2X min 1-nya juga sama, dia berarti 2X min 1-nya tidak boleh atau tidak sama dengan 0, dan X tidak sama dengan setengah 2. Karena kalau misalkan ininya boleh, dia nanti hasilnya bakal 0 atau bisa hasilnya negatif 1. Jadi dia nggak boleh ya, hasilnya nggak boleh 0 gitu. Dia harus positif, nggak boleh negatif. Kemudian untuk selanjutnya kita di sini langsung soalnya kita hitung ya guys. Di sini untuk log mutlak X tambah 1 lebih besar 1 sama dengan log 3 tambah log mutlak 2X min 1. Dan di sini ingat ya, untuk sifat logaritma
Di sini ada log A tambah log B. Jadi kan di sini nih, ini log A ditambah log B. Nah, nanti dia hasilnya jadi log AB. Jadi log mutlak X tambah 1 lebih besar sama dengan log 3, ini kan. 3 ini kan tadi A dikali B-nya langsung 2X min 1, mutlak 2X min 1. Jadi dia nggak perlu log lagi. Jadi dia bisa langsung seperti ini menggunakan sifat log A tambah log B, itu sama dengan log A kali B ya. Jadi sama dengan log mutlak X tambah 1 lebih besar sama dengan kita kalikan ke dalam 3 kali 2, 3 kali 2X kan sama dengan 6X, 3 kali min 1 sama dengan min 3. Jadi sama dengan mutlak X tambah 1 lebih besar sama dengan 6X min 3. Ingat ya, di sini untuk sifat logaritma lagi, jika ada log mutlak A lebih besar sama dengan log mutlak B, maka dia langsung saja ditulis mutlak A lebih besar sama dengan mutlak B. Jadi diperoleh ini sudah untuk mutlak X tambah 1 lebih besar sama dengan mutlak 6X min 3. Nah, karena kita mau menghitung pertidaksamaan nilai mutlaknya, maka kita ambil dari tadi yang logaritma kan, yang sudah kita cari tadi. Di sini ada nilai mutlak X tambah 1 lebih besar sama dengan nilai mutlak 6X min 3 lebih besar sama dengan 0 kan, karena pertidaksamaan nilai mutlak berarti kita luas kanannya kita nolkan kan. Terus, jadi sama dengan X tambah 1 ditambah, jadi untuk sifat pertidaksamaan nilai mutlak kita pakai di sini yaitu kalau ada bentuk nilai mutlak X tambah 1 lebih besar sama dengan nilai mutlak 6X min 3, maka kita itu bentuknya menjadi nanti di sini sama dengan X tambah 1 ditambah 6X min 3, dia ditambah dulu. Kita tambah dulu, kemudian dikali buka kurung X tambah 1 dikurang 6X min 3 tutup kurung lebih besar sama dengan 0. Jadi kita pakai penjumlahan ditambah sama dikurang dulu, ini menggunakan merupakan sifat dari persamaan nilai mutlak ya. Jadi sama dengan diperoleh X tambah, kita samakan dulu yang variabelnya sama, jadi X tambah 6X tambah 1 dikurang 3, kemudian dikali X kurang 6X kan dari sini, kemudian ditambah 1 tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Diperolehlah X tambah 6X sama dengan 7X tambah 1 kurang 3 sama dengan min 2, X kurang 6X sama dengan min 5X, 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi diperolehlah untuk persamaan nilai mutlaknya ialah 7X min 2 dikali min 5X sama 4 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita cari, setelah itu mencari pembuat nolnya. Kita cari pembuat nolnya. Di sini tadi kan sudah didapatkan 7X min 2 sama min 5X sama 4 ya kan. Kita berarti sama dengan kan 0. Nah, jadi 7X min 2 sama dengan 0. Jadi 7X kita pindah ruas, 2-nya pindah ruas ke kanan, jadi 7X sama dengan 2. X sama dengan 2 dibagi 7. Jadi X diperoleh 2/7. Kemudian untuk min 5X sama 4 sama dengan 0. Jadi min 5X, 4-nya kita pindah ruas ke kanan jadi negatif 4. Jadi terus kita bagi kedua ruas sama dengan negatif 1. Jadi diperoleh 5X sama dengan 4. Diperoleh X sama dengan 4 dibagi 5. Kemudian di sini kita karena merupakan lebih besar sama dengan, jadi ya untuk selanjutnya kita mencari nilai arsirannya ya. Kita membuat notasinya atau untuk arsirannya di sini karena dia lebih besar atau sama dengan, berarti dia titiknya bulat penuh. Titiknya bulat penuh di sini. Nah, titiknya bulat penuh. Nah, jadi kita cek dulu kan, karena biar kita mengetahui apakah dia di mana letaknya positif dan di mana daerah yang negatif gitu kan. Masa itu positif 1. Jadi cek X sama dengan 0, berarti kan kalau X sama dengan 0 itu letaknya berada di sini. Ini 0. Kemudian untuk satunya itu di sini. Berarti kita mencari dulu ya. Kita X sama dengan 0 di sini.
7 kali 0 kita substitusikan ke hasil dari persamaan nilai mutlak tadi. 7 kali 0 kurang 2 dikali min 5 kali 0 tambah 4. Diperolehlah 0 kurang 2 dikali 0 tambah 4. Jadi 0 kurang 2 itu sama dengan negatif 2 dikali 0 tambah 4 sama dengan 4. Negatif 2 ditambah 4. Negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Berarti hasilnya sama dengan negatif yang 0 di sini. Kemudian untuk X sama dengan 1, kita substitusikan 7 kali 1 kurang 2 dikali min 5 kali 1 tambah 4 sama dengan 7 dikurang 2 dikali min 5 tambah 4. 5 kali min 1 min 5. Jadi diperolehlah negatif ya di sini. Oke, jadi biasanya dia tuh silang atau nyeling. Jadi jika sini negatif maka yang tengah itu hasilnya positif. Jadi kita bisa mengambil berapa saja kita bisa mengambil di antara 2/7 dan 4/5 ya. Jika kita substitusikan X nya di antara 2/7 dan 4/5 maka dia hasilnya akan positif. Nah jadi setelah itu, setelah kita sudah menentukan daerah arsirnya, nah sekarang kita menentukan arsirannya nih gimana. Jadi di sini kan dari bentuk pertidaksamaan nilai mutlak kan tadi kan di sini 7x min 2 dikali min 5x sama 4 lebih besar dari 0 ya kan. Karena dia lebih besar dari atau lebih besar sama dengan 0, maka dia hasilnya daerah arsirannya itu dia positif. Berarti dia letaknya positif bukan negatif. Ini ya. Karena dia lebih besar sama dengan 0 berarti dia hasilnya positif. Berarti arsirannya di sini. Kasih warna beda. Arsirannya di sini ya. Ini arsirannya. Oke, jadi untuk arsirannya seperti itu, dia berada di antaranya, berada di tengah. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya dari logaritma mutlak X tambah 1 lebih besar sama dengan logaritma 3 tambah logaritma mutlak 2 X min 1 itu kita masukkan himpunan penyelesaiannya di sini. Jadi 2/7 tadi kan dari X tadi 2/7 yang ini, terus 4/5 kita ambil. Jadi karena dia berletak di tengah, positifnya di tengah ya kan, daerah arsirnya kan positif yang di tengah. Jadi yaitu himpunan penyelesaiannya ialah X lebih besar sama dengan 2/7 kurang dari sama dengan 4/5. Dan dimana X nya ini tidak boleh atau tidak sama dengan 1/2. Jadi dari soal didapatlah hasilnya yaitu untuk jawabannya ialah yang A. Oke. Sekian pembahasan soal kali ini.